Selamat malam, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di Lab Robotika. Kita hari ini akan diskusi untuk belajar tentang pemrograman robot Mitsubishi RVM1 dengan komunikasi PLC, HMI, dan ada sistem elektroneumatik yang dikendalikan oleh PLC. Nah, sedangkan HMI, kita menggunakan HMI virtual. Jadi akan saya sampaikan sistemnya apa saja. Ya, tentunya ini adalah robot Mitsubishi RVM1 kita. Terus kemudian nanti kita akan ada tugas untuk mengassembling 3 buah benda tabung dan tutupnya, ya. Ini tabung, lokasi tabung ada di sini, ada 3 tabung. Di sini untuk lokasi tutup ada di sini, ada 3 tutup. Untuk assemblingnya nanti akan dilakukan di assembling station yang ada di sini. Nah, sekarang sengaja kita beri penghalang di kanan kiri di sini supaya mahasiswa dapat memperhitungkan gerakannya supaya tidak menabrak ke penghalang. Nanti benda 1 setelah diassembling akan diletakkan di palet 1, benda 2 di palet 2, dan benda 3 di palet 3 yang miring. Nah, sedangkan di sini kita punya 2 silinder pneumatik, ya, double acting cylinder, di mana silinder 1 dikendalikan oleh katup 5/2 double solenoid, sedangkan silinder 2 dikendalikan oleh 5/2 single solenoid. Oke, dan teman-teman tentunya karena sudah belajar tentang sistem elektroneumatik, di sini nanti tidak akan ada penjelasan tentang sistem elektroneumatik. Terus kemudian minimal dan maksimalnya semua dideteksi oleh limit switch, ya. Terus kemudian ini adalah PLC-nya, kita menggunakan PLC Omron CP1E N40DR. Terus kemudian HMI-nya kita menggunakan HMI virtual, sehingga kita di sini karena HMI-nya kita menggunakan HMI dari Omron, maka kita menggunakan CX Designer untuk NS series HMI. Terus kemudian nanti untuk pemrograman PLC kita menggunakan CX Programmer. Sedangkan robot kita program menggunakan Cosimir. Ini semua posisi robot sudah kita tentukan dan PLC sudah kita program, HMI sudah kita desain, robot sudah kita program dan sudah kita jalankan. Jadi ini kondisinya siap. Maka di sini akan ada beberapa tombol. Kalau tombol 1 start ditekan, maka akan assembling benda 1, di mana assembling benda 1 yang harus dilakukan sekuensialnya adalah, jadi kalau tombol 1 kita start, maka nanti silinder 1 akan maju, kemudian mundur. Nah, silinder 1 maju mundur itu untuk mensuplai tabung, ya. Nah, kalau sudah disuplai, maka robot akan bekerja untuk mengambil tabungnya, diletakkan di stasiun perakitan. Kemudian robot menuju posisi aman dan memberikan informasi ke PLC. Ya, nah PLC akan memajukan silinder 2, gitu ya, silinder 2 dan kemudian mundur. Tujuan silinder 2 adalah untuk mensuplai tutup, gitu ya. Nah, jika suplainya tutup sudah, maka PLC akan memberikan informasi ke robot sehingga robot akan mengambil tutup. Jadi setiap kali kita tekan tombol, maka silinder harus aktif dulu, ya, gimana elektroneumatik di sini dikendalikan oleh PLC sehingga silinder aktif dulu untuk mensuplai benda, baik itu tabung apapun nanti tutup. Terus kemudian setelah ini bekerja, maka PLC akan ngasih kabar ke robot, gitu ya. Robot akan berproses. Nah, setelah robot selesai, maka akan ngasih kabar ke PLC. Nah, PLC berproses yang ada di sini, gitu ya. Nah, di sini ada 4 tombol, meskipun ada 3 benda, jadi ada benda 1, 2, 3. Nah, tombol terakhir digunakan untuk mengakhiri program robot, gitu ya. Nah, di sini ada 2 lampu, lampu warna hijau menandakan bahwa robot siap,
lampu warna merah menandakan bahwa robotnya sibuk. Ya. Terus kemudian ini ada komunikasi input output. Ya, kita robotnya mempunyai input output card, ada 8 input dan 8 output PNP. Kita koneksikan dengan input output PLC kita. Nah, bagaimana koneksinya? Besok saat kita praktek akan saya jelaskan koneksinya, gambarnya seperti apa, ke alamat input output PLC mana kita menyambung komunikasinya, kita menyambung input output yang ada di sistem elektromatik itu besok akan saya jelaskan. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana sistem bekerja supaya teman-teman mulai memikirkan kira-kira bagaimana program PLC-nya, bagaimana program robotnya, bagaimana desain HMI-nya di sini sehingga teman-teman besok dapat mengerjakan ini ya. Kalau tombol 1 saya tekan misalnya gitu ya, maka silinder akan maju, terus kemudian akan mundur, maka robot akan mengambil tabung, diletakkan di assembling station, kemudian robot menuju posisi aman. Kirim kabar ke PLC, silinder 2 maju, mundur, berarti suplai tutup 1 sudah siap, PLC kasih kabar robot, robot akan mengambil tutupnya untuk diassembling dengan tabung tadi, terus kemudian setelah itu akan diletakkan di palet 1. Ya, jalannya seperti itu. Kita lihat tombol 1 saya tekan, ya, silinder tadi maju, kemudian robot mengambil, setelah itu mengambil mengasih kabar, silinder 2 maju, tutupnya diambil, terus kemudian diletakkan di palet 1. Jadi robotnya sibuk. Kalau sudah diletakkan di palet 1, robot siap lagi. Ya, nah ini bisa kita sekarang pilih mau benda 2 atau benda 3. Nah benda 2 sama, kalau benda 2 saya tekan, silinder 1 maju, kemudian mundur karena suplai tabung, gitu ya. Robot akan terus kemudian setelah disuplai, PLC ngasih kabar robot, robot akan mengambil tabung 2, diletakkan di assembling, terus kemudian robot posisi aman, ngasih kabar ke PLC, robot siap untuk mengambil tutup. Nah, tutup disuplai kemudian oleh silinder 2, silinder 2 mundur. Nah, PLC ngasih kabar ke robot bahwa tutup 2 sudah siap sehingga robot akan mengassembling. Setelah selesai akan diletakkan di palet 2. Demikian ya. Akan kita lihat di sini. Ya, Anda lihat ambil tabung 2. Terus kemudian ambil tutup 2, ya, tutup 2 disuplai, ambil tutup 2 untuk diassembling. Oke, terus diletakkan di palet yang kedua. Robot siap lagi. Ya, sekarang tinggal tabung 3, kita ambil tabung 3 di sini, silindernya maju dulu. Diambil tabung. Setelah ditaruh di sini, robot akan ngasih kabar ke PLC, silinder 2 maju, suplai tutupnya, ya, tutupnya akan diassembling, oke, dan kemudian setelah itu akan ditaruh di palet 3 yang miring. Nah, demikian setelah kita belajar bagaimana pemrograman robot ini saat dia robot berdiri sendiri. Nah, kita sekarang masuk. Kemarin kita sudah masuk ke menggunakan modul input output. Nah, sekarang bagaimana kalau robot itu berkomunikasi dengan PLC, HMI, dan juga ada sistem elektromatik yang dikendalikan oleh PLC untuk mensuplai benda-benda yang nantinya akan dirakit oleh robot. Nah, demikian. Jadi silakan diperhatikan, Anda lihat, terus kemudian mulai dipikirkan, didiskusikan, kira-kira besok programnya akan seperti apa, baik program PLC, program robot, dan juga nantinya desain HMI. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, ini kalau saya tekan tombol stop, maka si robot selesai programnya, sistemnya akan reset. Maka kita harus menjalankan program robot lagi. Begitu teman-teman, semangat untuk belajarnya. Semoga teman-teman besok hari Senin bisa diskusi lebih
hangat gitu ya, karena teman-teman sudah mengetahui kira-kira tugasnya apa, sehingga teman-teman dapat lebih mudah untuk menguasai pemrograman robot, pemrograman PLC, desain HMI, dan juga komunikasi ketiganya. Demikian, semoga sukses, sehat selalu.